Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Dwi Putri dari Teknologi Rekayasa Internet kelas 3A. Di sini saya akan melakukan hands-on untuk intro Napalm, yaitu untuk network programming 2. Nah, jadi di sini kita akan membuat video penjelasan dengan menunjukkan bahwa setiap network device berhasil di-ping, lalu menunjukkan dan menceritakan kode getbox and config.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Lalu kita akan menjelaskan kode ekstrak interface.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Lalu kita akan menjelaskan pertanyaan yang dijawab pada bagian pertama, yaitu kenapa setiap network device berhasil ini, oke? Nah, jadi di sini kita sudah ada network device-nya. Di sini ada NAT-nya, terus ada Docker, S1, router, S2, S3, S4, S5, dan S6. Nah, di sini sudah dikonfigurasikan dengan SSH dan IP. Jadi di sini kita bisa ping. Pertama kita ping IP dari switch 1 yaitu 192.168 itu titik 2 1. Oke, di sini bisa kita ping 1.1 agar kita sama benar show ping. Nah, iya, ini S1 yaitu kita gunakan bulan 10, interface-nya IP address-nya 192.168.1.1. Oke, selanjutnya kita masuk ke Docker. Tadi kan udah berhasil ping ya. Kita coba masuk ke SSH-nya. Untuk login SSH Imelda 192.168.1.1. Nah, terus ini kita masukkan password yang sudah kita berikan, yaitu RI1234. Nah, dia masuk ke SSH. Selanjutnya kita akan ping router, yaitu dengan ping 192.168.1.5 berapa ya, lupa. Di router ini kita coba awas 254 1.254. Nah, di sini kita berhasil ping, berarti dia sudah terhubung. Selanjutnya kita coba masuk ke SSH-nya. Ini 1.168.25. Nah, sini berhasil. Nah, di sini juga sudah masuk ke SSH dari router router 1. Selanjutnya kita exit. Selanjutnya kita akan coba ping S2, yaitu ping 192.168.1.2. Nah, di sini juga berhasil dia nge-ping. Oke, lalu kita masuk ke SSH. Terus 168. Nah, berhasil. Terus kita masukin passwordnya. Lalu di sini sudah berhasil masuk ke SSH di S2. Oke, selanjutnya kita akan ping 192.168.1.3
untuk switch 3. Nah, kita masuk ke SSH-nya 192.168, passwordnya TRI 1234. Kita udah ada SSH-nya, sudah berhasil masuk. Selanjutnya kita akan ping 192.168.1.4. Nah, di sini juga dia udah berhasil reply. Kita masuk SSH-nya 192.168.1.3. Nah, di sini udah kita masukin passwordnya TRI 1234 dan dia akan masuk ke SSH lewat Docker. Selanjutnya kita akan pergi ke S5. Kita akan ping 192.168.1.6 karena dia S5, karena 1.5 udah dipakai untuk IP Docker, kita pakainya 1.6. Oke. Nah, di sini kita berhasil nge-ping juga. Lalu kita coba masuk ke SSH 192.168.1. Nah, kita berhasil masuk ke S5 SSH. Oke, kita exit. Lalu di sini kita masuk ke 6 dengan ping 192.168.1.7 karena dia S6. Nah, di sini kita berhasil nge-ping. Lalu kita coba masuk SSH email 192.168.1.7 1.7.1.3. Nah, di sini kita masuk ke S6 sebagai SSH Docker. Oke, lalu kita exit. Nah, oke, ini agak selanjutnya kita akan menceritakan kode get facts and config device serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Nah, oke, di sini kita buat sebuah script Python dengan nama getFact and getConfig. Nah, getFact and getConfig itu untuk mengambil informasi dari getFact, getInterface IP, dan getConfig di bagian running. Lalu semua ini kita akan simpan semua outputnya ke dalam 4 file berbeda di dalam folder yang namanya output. Nah, jadi kita sudah memiliki ini. Kita refresh dulu. Kita mempunyai nano getFact. Nah, di sini adalah berisi Napalm. Ini untuk kita membaca daftar perangkat dari default YAML. Terus kita akan membuat folder output. Lalu kita akan siapkan folder utamanya di sini. Lalu di sini ada urutan perangkatnya. Nah, urutan perangkatnya itu dari R1, S1, S2, S3, S4, S5, dan S6. Lalu kita akan loop ke setiap device, nama, info, lalu menghubungkan, ngecek langsung. Lalu di sini ada hostname, username, password. Lalu ada di sini berisi getFact, getInterface, lalu getInterface IP,
dan get config di bagian running-nya. Lalu data ini akan disimpan. Nah, datanya ini disimpan di folder output. Oke, kita jelaskan. Jadi di get fact ini kita disuruh buka juga menceritakan kan. Jadi di get facts ini baca output get get fact. Nah, jadi di sini Nah, get facts ini kita untuk mengetahui informasi berdasarkan device. Tujuannya untuk mengetahui identitas dan status device. Nah, di sini ini ada berisi kayak R1 nih, uptime-nya, lalu OS version-nya, serial number, modelnya tidak diketahui. Terus ada hostname-nya. Hostname-nya itu R1, lalu interface list-nya. Selanjutnya di sini ada S1. Nah, di sini ada hostname-nya S1 lalu interface list-nya. Ada sampai S6 di sini. Oke, di sini ada uptime juga, hostname S6, lalu interface list. Nah, jadi ini untuk mengetahui informasi berdasarkan device, lalu tujuannya untuk mengetahui identitas beserta status device-nya yang terus kita akan masuk ke get interfaces ini. Get interfaces ini adalah untuk mengambil status semua interface, apakah sudah aktif atau belum, sudah up atau down, apakah sudah di enable atau belum. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui apakah interface siap untuk digunakan atau masih ada yang down. Masuk ke Nah, di sini kita bisa lihat di get interface ini Nah, di getinterface.txt ini, kita ini bisa mengambil status semua interface dan mengecek apakah sudah aktif, enable, is up, atau belum. Nah, tujuannya ini untuk mengetahui apakah interface siap untuk digunakan atau masih ada yang down. Nah, jadi di sini kita lihat di sini Ethernet 0/0 up, enable juga, terus ada MAC address-nya. Oke, di sini ada Ethernet 0/2-nya. Ada Ethernet 0/3, lalu di sini S1-nya kita bisa lihat. Ini semua adalah status dari semua device ya. Di get interfaces. Nah, jadi selanjutnya kita akan ke get interfaces IP.
Nah, get interfaces IP ini untuk kita mengambil alamat IP yang terpasang di setiap device interface. Tujuannya yaitu untuk mengetahui IP apa yang digunakan untuk routing atau manajemen jaringan. Kita coba masuk ke Nah, di sini kita bisa melihat alamat IP yang terpasang di setiap device interface. Nah, tujuannya kita bisa mengetahui nih IP-nya yang digunakan untuk routing atau manajemen jaringan. Nah, di sini ada Ethernet 0/0 IP versi 4 dengan IP-nya 192.168.1.254. Nah, di sini juga ada S1, kita menggunakan VLAN 10 di sini sampai S6. Nah, jadi di chart S6 ini ada VLAN 10, IP versi 4, IP-nya itu 192.168.1.7. Lalu prefix length-nya itu 24. Oke, lanjut ke get config di bagian running. Nah, jadi get config ini adalah kita untuk mengambil konfigurasi running dari setiap device. Misalnya seperti VLAN routing, tujuannya ini untuk memastikan mendokumentasikan konfigurasi secara otomatis tanpa kita harus login ke semua device. Mempercepat kita mengambil informasi. Coba kita jalan. Get config. Oh iya, dia udah masuk ke ini tadi LS, dia masuk ke get paths and config UI. Nah, di sini tadi itu kita itu disuruh menyimpan output di atas ke dalam file berbeda, yaitu di dalam folder output. Nah, di sini ada kan folder output. Kita udah menyimpannya di folder output semuanya. Nah, setelah itu kita itu akan menunjukkan dan menjelaskan kode extract interface.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Kita nano extract Nah, di sini ini kita itu membuat ringkasan interface dari semua switch dengan format CSV. Nah, di sini lokasi folder output di dalam container yaitu adalah output. Nah, di sini kita menginput hasil dari get pack and config.py. Nah, oke, di sini ada statusnya enable. Lalu kita akan menyimpan semua datanya ke file CSV. Nah, nih, file CSV berhasil dibuat. Oke, selanjutnya kita nah, kita akan
akan ada ekstrak ini, kita mengubahnya menjadi CSV ya, kita jalani start output interfaces dan output. Nah, di sini sudah keluar, yaitu di sini ada nih, buat kode dalam Python dengan nama extract interface.py untuk mengekstrak hasil interface dari switch ke file interface summary CSV dengan susunan kolom, yaitu yang pertama device, interface, enable, app, IP versi 4, dan prefix length. Nah, di sini kita sudah teratur ya. Di sini yang pertama R1, S1, S2, S3, S4, S5, dan S6. Lalu di sini ada interface-nya Ethernet 910. Kita menggunakan VLAN 10 di switch. Lalu enable-nya ada true false. Lalu up-nya juga ada true false true. Lalu di sini true berarti di up ya. Selanjutnya ada IP versi 4-nya, yaitu 192.168.1.254. Di sini ada false, lalu ada prefix length-nya. Nah, ini device interface enable up IP versi 4 prefix length. Selanjutnya di sini kita akan kita coba jalan yang ini. Kita coba jalani Python 3 get text and config UI. Nah, di sini dia akan menghubungkan ke R1 dengan IP 192.168.1.254 dan dia akan terhubung ke R1, lalu datanya akan disimpan ke output dari R1 sampai S6. Nah, semuanya itu berhasil kan disimpan di folder output. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan terakhir, yaitu menjelaskan pertanyaan yang dijawab pada bagian pertama, yaitu menunjukkan bahwa setiap network berhasil di-ping. Nah, kan tadi kita udah berhasil nge-ping semua device. Nah, di situ kita juga itu kan lama ya, kita harus manual satu persatu masuk ke device. Nah, kita itu bisa masuk itu secara otomatis untuk mengecek tidak manual kayak yang pertama tadi yang masuk ke satu persatu device. Nah, itu dengan get facts and config. Nah, di sini kita bisa secara otomatis kan mengecek IP dari masing-masing perangkat atau device, lalu datanya itu akan disimpan ke output. Jadi kita itu nggak perlu masuk satu-satu ke berbagai device. Di sini kan banyak nih device-nya, jadi kita memerlukan waktu. Nah, kita jadi tinggal jalanin aja yang tadi di Docker dengan get facts and config ini. Lalu kita sudah dapat melihat perangkat terhubung kayak S4 dengan IP-nya, lalu terhubung ke S6, datanya itu berhasil disimpan ke folder output. Nah, di sini juga kita bisa lihat cat output interface summary.
Nah, di sini ada default digunakan, lalu interface, lalu enable up IP versi 4-nya, lalu traffic limit-nya. Oke, segitu aja video dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.